kesempatan ini, kami akan berbincang-bincang dengan narasumber selaku whistleblower, Togap Marpaung, pengawas radiasi senior Bapeten, alumni Fisika Universitas Indonesia, dan beliau pernah mendapatkan penghargaan Piagam Tanda Kehormatan Satya Lencana 30 tahun dari Presiden Jokowi pada tahun 2016 lalu. Oke, untuk lebih jelasnya, kita langsung saja tanyakan kepada narasumber kita, Bapak Togap Marpaung. Kami mendapat informasi pengadaan barang dan jasa tahun 2013 lalu di Bapeten digelembungkan. Bisa dijelaskan? Baik, Pak. Pertama-tama terima kasih banyak atas kesempatan wawancara ini. Saya bisa jelaskan karena saya adalah memang pelapor bahwa telah terjadi dugaan markup awalnya di Badan Pengawas Tenaga Nuklir pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2013. Ada 7 paket. Paket 1, 2, 3, 4, dan 5 itu barang, paket 6 dan 7 adalah jasa. Yang kami laporkan awalnya ke KPK sekitar bulan Juni, tetapi gagal karena harus lengkap bukti kerugian negaranya. Lalu kami maju ke Bareskrim menyampaikan laporan pada tanggal 16 September 2014 dan ditindaklanjut di Bareskrim. Waktu itu oleh penyidik Kasubdiknya minta kepada saya agar memberikan bukti bahwa ada markupnya itu di atas 600 juta untuk satu alat. Itu menjadi beban saya dan saya dengan ikhlas melaksanakan itu. Dan terbukti ada markup untuk satu alat X-ray fluorescence itu kami dapatkan bukti pembandingnya dari ATPF-nya itu PT MTI sekitar 1,4 M karena pemerintah membayar sekitar 3,2 M padahal harganya itu ditawarkan oleh ATPM sekitar 1,8 M dan juga sudah diperoleh pembanding lagi bahwa harga dari prinsipal itu sekitar 1,2 M itu dibeli oleh salah satu negara yaitu India pada kurun waktu yang sama di 2013. Minimal 2 pembanding itu kami sudah peroleh. Itulah keyakinan kami untuk dugaan markup itu. Kira-kira berapa kerugian negara? Nah, setelah berlanjut, ternyata laporan kami itu dilimpahkan dari Bareskrim ke Polda Metro Jaya pada tanggal 31 Juli 2014. Kami tetap komit untuk mengawal, tidak hanya saya, tapi juga dapat dukungan dari teman saya sendiri. Ada Sudarto dan juga ada saudara besar Winarto. Nah, selanjutnya di Polda Metro Jaya di Ditreskrimsus dipastikan bahwa ada kerugian negara untuk paket 1 302 juta, paket 2 258 juta. Paket 3 ini lama prosesnya dan ternyata kerugian negara pun sudah dikembalikan. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK RI tanggal 8 Mei 2018 dikembalikan sekitar 1,1 M. Sesungguhnya perhitungan kami kerugian negara itu sekitar 3 M lebih. Demikian. Bagaimana posisi penanganan kasus korupsi ini sekarang? Nah, baik. Nah, disitulah kami yang berjuang ini meskipun lelah tetapi tetap bersemangat. Awalnya di Reskrimsus Polda Metro Jaya sudah memberikan suatu komitmen ketika gelar perkara di Ombudsman RI yang dipimpin oleh Profesor Dr. Adrianus Meliala menyampaikan bahwa
bila memang ada kerugian negara, pasti ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Nah, ternyata sudah ada kerugian negara tidak ditingkatkan ke penyidikan. Bahkan terjadi tadi itu pengembalian kerugian negara yang sekitar 1,1 M. Nah, di situ kami merasa kecewa ya, kecewa betul. Karena ternyata paket 3 itu aja markupnya sudah sekitar 1,4 M. Jadi paket 3 ini kerugian negara dikembalikan hanya 600 juta. Itu yang proses saat ini akhirnya dihentikan paket 1, 2, 3 tanda kutip ya. Yang mestinya sebetulnya pengembalian kerugian negara itu berdasarkan hukum tidak menghentikan proses lanjut ya, tetapi kami menghargai, lalu kami berjuang lagi untuk paket 4 dan 5. Sekarang sudah dalam tahap penyidikan pada tanggal 19 Maret 2020. Jadi sekarang prosesnya menunggu tersangka, itu yang kami harapkan. Sedangkan paket 6 dan 7 itu belum ditindaklanjut, yaitu pengadaan jasa. Demikian. Pak Togap Marpaung tampak proaktif membongkar kasus korupsi di Bappetan. Bapak sadar nggak risikonya? Oh iya Pak, betul, sadarlah ya. Betul, karena saya juga sudah mempelajari risiko menjadi whistleblower itu bahkan bisa fatal ya. Karirnya bisa disikat habis, menderitalah. Itu udah saya baca duluan, tetapi tidak ada penyesalan sama sekali. Ya, demikian Pak. Kira-kira apa tujuan Bapak membongkar kasus korupsi ini? Baik, tujuan tentunya ya, ini kan amanat konstitusi. Itu diatur, ada whistleblowing system di pemerintah ya. Bahkan kalau salah satu peraturan yang pernah saya baca dan saya betul-betul menikmati membaca, menjiwai, ada Permenkes kaitan dengan whistleblowing system. Di pasal 2-nya ditegaskan di situ bahwa setiap pegawai yang mengetahui dugaan tindak pidana korupsi wajib melaporkan. Ini kata wajib ini. Dan mendapat perlindungan dari atasannya. Nah, itu memicu saya juga ya, bahwa memang saya melihat kasus korupsi ini sebagaimana kita ketahui adalah merupakan kejahatan luar biasa. Dan kantor kami ini kan Badan Pengawas Tenaga Nuklir ya. Bagaimana kalau pengawasannya itu seperti ini? Kalau nanti jadi dibangun PLTN, pengawasnya seperti ini, bagaimana? Apa kita rela? Jadi saya selaku inspektur utama atau senior yang dibina oleh pendiri Bapeten, kepala Bapeten pertama, Bapak yang sangat saya hormati almarhum Dr. Muhammad Ridwan, yang pernah juga menjadi staf ahli Presiden, yang terhormat Presiden Habibie. Saya sangat hormat karena ketika itu beliau juga memesan ke saya, Togap, mohon jaga Bapeten. Nah, di situ komitmen saya. Dan memang sudah pernah kejadian bahwa di sekitar tahun 2006 itu ada tindak pidana korupsi juga di Bapeten. Jadi ini membuat saya juga makin terpicu menghadapinya. Berarti ini kedua kali, sehingga saya betul-betul berprinsip jangan sampai 3 kali. Bahaya. Demikian Pak. Risiko apa yang Bapak terima setelah membongkar kasus ini? Nah, risiko sudah jelas saya terima ya. Tetapi itu semua saya nikmati ya. Bolehlah saya katakan sudah terjadi penjagalan karir saya selaku PNS yang terstruktur. Mengapa terstruktur? Karena itu dari pimpinan ya sampai ke eselon 2-nya. Kemudian sistemik tadi, karena yaitu tadi sistemik dan memang terencana dan masih, karena yang saya alami itu tidak hanya sekali penjagalan karir ya. Jadi saya sudah dipaksa pensiun ini. Sebelumnya pangkat dan golongan saya diturunkan dengan tuduhan pelanggaran disiplin 2016. Saya gugat di PT UN, menang inkrah.
Lalu dijegal lagi uji kompetensi. Pada tahun 2018 saya dinyatakan tidak lulus lagi uji kompetensi yang keempat kalinya dalam 4 tahun. Saya gugat, ditolak. Tapi saya puas. Mengapa? Karena saya dapat bukti yang valid dan lengkap bahwa ternyata saya tidak lulus. Penyebabnya adalah penguji 3, tetapi penilai 4 orang. Namun apa daya. Selanjutnya penjagalan yang terakhir dipaksa pensiun saya. Keluarlah SK pensiun tanggal 11 Juli 2018. SK-nya sendiri, TMT-nya 1 Juli 2018. Saya gugat. Mengapa saya gugat? Bukan saya tidak mau pensiun, karena judul SK-nya itu tidak benar. Tidak benarnya di mana? Di situ dinyatakan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan pensiun. Ternyata pangkat saya bukan naik, tetap golongan 4C, tetap juga 4C. Harusnya 4D kan, sesuai dengan judul, dan itu lazimnya. Nah, ternyata tidak. Jadi judul SK dengan isi berbeda. Itu yang saya gugat. Dan gugatan saya itu juga ditolak. Mengapa? Karena menurut putusan majelis hakim melampaui 90 hari dari masa SK itu. Nah, itu juga nggak benar, karena saya juga sudah pelajari dan sudah berkonsultasi dengan teman-teman yang piawai dalam hukum. Karena sesungguhnya bukti yang saya terima SK itu sudah lebih 1 tahun saya terima, ya. Itu yang membuat saya maju untuk menggugat di PT UN. Kemudian juga pada saat ulang tahun Bapeten itu di 2019 dinyatakan saya itu tidak termasuk yang pensiun waktu dibacakan, tidak ada nama saya di situ. Jadi saya juga maju melakukan gugatan itu dengan logika lah, yang logis lah. Apalagi background saya orang teknis pengawas nuklir ya. Saya terbiasa bertindak itu sistematis, logis dan praktis. Demikian Pak. Pak Togap merasa dijolimi nggak? Padahal kan Bapak melakukan hal yang benar sesuai dengan konstitusi. Nah, kata-kata zolim ini tidak hanya dari saya pribadi, ya, termasuk dari para petinggi Bapeten yang sudah purna bakti, yang saya sangat hormati. Ada Bapak Sukarman Aminjoyo, ada Bapak Heri Kusumo, ada Bapak Arifin Kustiono. Beliau-beliau ini adalah petinggi Bapeten sebelumnya. Menyatakan demikian juga kolega-kolega saya. Ya, dijolimi karena bukti saya sangat kuat, karier saya ini dijegal. Ya kan, tidak hanya 1 kali. Dari penjegalan itu sudah sejak sesungguhnya karier saya itu dijegal sudah sejak ketika saya membongkar kasus perizinan. Jadi bukan hanya masalah korupsi yang saya bongkar, dan itu buktinya ada. Demikian Pak. Pak Togap melakukan perlawanan nggak? Oh iya, melakukan perlawanan tentu saja. Mengapa? Karena bukti saya lengkap dan valid, dan sekaligus ini juga pembelajaran juga kepada pimpinan Bapeten supaya jangan menzolimi ya pegawai PNS, dan supaya juga pembelajaran bagi seluruh pegawai negeri sipil atau ASN ya. Jadi perlawanan saya itu sudah saya mulai ketika sebetulnya saya itu sudah dipaksa pensiun, bahkan di 2014 tidak boleh beralih dari struktural ke fungsional. Tetapi alhamdulillah saya boleh beralih menjadi ke fungsional. Kemudian penurunan pangkat dan golongan, ya buktinya saya menang di pengadilan. Di PT UN juga yang kedua saya gugat karena tidak lulus 4 kali. 4 kali tidak lulus uji kompetensi dalam 4 tahun. Kalau itu jabatan struktural, saya tidak mau gugat karena saya tahu sadar bahwa jabatan struktural itu adalah wewenang pimpinan. Kalau fungsional tidak, lulus langsung diangkat. Saya ketika fit and proper test jabatan eselon 2 Madya, lulus saya. Ada 2 kami yang lulus. Dan saya tidak diangkat, saya pun tidak menggugat. Saya tahu betul. Nah, itulah bentuk perlawanan saya. Kemudian yang paling menyakitkan saya juga ya, ketika itu bukannya laporan dugaan
tipikor saya itu ditanggapi dengan baik, bisa dimusyawarahkan, tapi saya dituding ada surat bahwa saya ini orang yang merusak atau memfitnah lembaga. Itu saya peroleh di PT UN tahun 2017. Ada satu surat yang diterbitkan oleh BKN ketika melakukan audit atau verifikasi dengan 7 orang pegawai Bapeten. Ada 3 orang yang menyatakan bahwa saya itu pelapor korupsi yang tidak punya bukti sama sekali. Nah, itu akhirnya saya laporkan dugaan fitnah, ya. Kemudian juga saya laporkan juga dugaan pemalsuan kaitan dengan penguji, ya. Selanjutnya saya buat lagi pengaduan. Ada tindak pidana tertentu. Apa itu? Bapeten itu memiliki sumber radiasi pengion ada 6 sumber. Yang saya laporkan ada 2 sebetulnya. Saya lupa bahwa ada 3 sebetulnya. Ternyata ada pengakuan ada 6 sumber radiasi. Kalau Bapeten selama ini melakukan penegakan hukum, menindak pemohon atau pemegang izin yang mati izinnya atau yang tidak punya izin tapi digunakan, itu dengan tegas melanggar pasal 17 Undang-Undang nomor 10 tahun 2007 tentang ketenagaan nuklir. Nah, ini Bapeten sendiri yang mengawasi, yang fungsinya itu adalah membuat peraturan, menyelenggarakan perizinan dan melaksanakan inspeksi dan penegakan hukum. Nah, ini Bapeten malah punya sumber radiasi, tidak punya izin, dan waktu itu sudah saya berikan masukan, ya, yang baik dengan santunnya saya, yaitu XRF yang dimarkup itu agar mempunyai izin, tapi tidak ditanggapi. Jadi saya selanjutnya lagi, saya bikin lagi 2 lagi dugaan tindak pidana umum, ya, yaitu mengenai perjuangan saya pencegahan karier uji kompetensi itu yang dinyatakan 3 penguji 4 penilai. Sudah saya upayakan berbagai cara, pribadi saya memohon bantuan Lembaga Hukum Indonesia UI, KSN, juga melalui Presiden dalam hal ini Kemenseknek, Dumasnya, tapi tidak bisa saya dapatkan. Ada satu bukti yang paling saya harapkan untuk mengungkap kasus ini, yaitu rekaman video uji kompetensi. Tidak saya dapatkan, akhirnya saya laporkan juga ke Polda Metro Jaya. Setelah saya menang sengketa di Komisi Informasi Publik untuk mendapatkan rekaman video ini, saya sangat puas saya dapatkan. Ternyata saya sangat kecewa lagi. Kenapa? Rekaman video ini diberikan dalam bentuk link, dipotong. Secara hukum itu melanggar Undang-Undang ITE karena ada pengurangan. Nah, ini sekarang sudah saya adukan juga di Polda Metro Jaya dan sudah berproses. Jadi total perjuangan saya, perlawanan saya itu, ya, ada 10. Yang pertama, laporan tindak pidana korupsi. Yang kedua, saya tindak lanjut dengan tindak pidana umum. Ada 2 sekaligus itu di 2019. Kemudian juga ada pidana tertentu, ada 2 lagi pidana umum. Kemudian ada 3 PT UN. Yang terakhir itu yang saya lakukan lagi Komisi Informasi Publik. Itulah perlawanan saya dalam mengungkap kebenaran supaya saya peroleh keadilan. Demikian. Apakah itu ada progres dari semua laporan-laporan Bapak tadi? Oh iya, ada progresnya. Makanya berlanjut, ya. Yang pertama itu tadi membuat saya yakin dan percaya. Pertama, gugatan saya menang di PT UN. Yang kedua, walaupun ditolak, ya, NO sebutannya, tapi saya puas karena saya dapatkan, oh ya, dijegal, dijolimi, 3 penguji 4 penilai, ya. Kemudian kepuasan yang membahagiakan saya terutama kasus yang pertama, tindak pidana korupsi itu sudah kembali kerugian negara.
ada di situ. Ya kebahagiaan saya lah, iya kan? Jadi saya ini sebagai whistleblower tidak sia-sia, fakta ada. Nah itu yang membuat saya juga merasa ada kepuasan batin perjuangan di situ. Meskipun biaya yang sangat banyak saya keluarkan. Jujur, karena ini perjuangan sejak 2014 hingga sekarang sudah di tahun 2021. Ratusan juta uang saya habis untuk biaya operasional. Pertama juga bayar lawyer, walaupun selanjutnya saya tidak bayar lawyer lagi karena saya sudah tidak punya uang. Semenjak 1 Juli 2018 saya tidak terima gaji. Karena saya dipensiunkan secara paksa itu tadi ya, bukan saya tidak mau pensiun. Sekarang menunggu putusan kasasi itu ya. Dan yakin saya bahwa perjuangan ini, yakin saya berhasil ini. Optimis saya, makanya saya maju. Karena saya juga mendapat dukungan dari rekan-rekan. Terutama kami membentuk ada satu wadah GA, Gerakan Anti KKN, Korupsi dan Nepotisme, alumni Universitas Indonesia, yang dipimpin yang terhormat Mas Amruh Adi Wijaya, alumni Fakultas Hukum UI, Ketua Senat Fakultas Hukum UI 2002-2003, 2 tahun, 2004 ya. Kemudian juga sekretaris umumnya itu juga dari alumni Fakultas Hukum UI yang sekarang mau menyelesaikan disertasi doktornya di UI. Beliau Uda Afdal Mahata, dan beliau ini profesional karena staf ahli di DPR di Komisi 3. Juga teman-teman kami itu ada sekitar 40 orang. Banyak kejadian yang tidak menyenangkan ya setelah Bapak melaporkan kasus ini. Apakah Bapak menyesal? Oh ya, tidak menyesal. Prinsip saya, yang menjunimi ini kan hanya penguasa saja. Kita sebagai umat beragama di Indonesia yang sangat baik kerukunan kita, bahwa ada yang maha kuasa. Selalu saya berdoa di situ, dan saya tetap tegar. Ya, teman-teman menyebut saya TM, terus maju, ya, terus melawan. TM, Togap Marpaung. Nah, di situ puji Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, saya tetap sehat, segar. Yang meskipun sebetulnya orang bisa melihat ini Togap kapan ini, jangan-jangan mati sakit atau bagaimana. Karena teman saya ada yang juga meninggal Bapak Ibu ya, yaitu yang saya jadi merinding ini, ingat perjuangan kami, yaitu Mas Dr. Marsudi. Beliau mantan Kepala Biro Perencanaan yang jabatannya dicopot tahun 2012 ketika merencanakan pengadaan barang ini di Bapeten. Pengadaannya itu sendiri di 2013. Ada juga satu lagi sahabat juga, Wisnu, ya, juga dicopot jabatannya Kepala Biro Umum. Nah, waktu itu saya sebetulnya sangat berharap sahabat saya Mas Marsudi yang menjadi whistleblower, tetapi tidak bisa karena ajal menjemput beliau. Dan sebelum beliau meninggal berpesan ke saya, "Bang, bantu ya, jaga ya." "Baiklah Mas," saya bilang. Jadi kami ada 5 orang yang bersatu padu di sini. Ada satu orang lagi tadi yang saya belum sebut namanya, Dr. Muhammad Dhani. Beliau ini jabatannya tinggi, sekretaris utama. Beliau itu juga punya jabatan KPA, kuasa pengguna anggaran ketika itu. Tetapi beliau memastikan ke saya bahwa ketika itu beliau sedang ikut di Klapim 31, sehingga semua perencanaan ini tidak dalam wewenang beliau. Dan memang saya melihat 2 kali beliau membuat surat memo kepada jajaran di bawahnya untuk menjawab surat BPK RI, tapi tidak ditindak lanjut. Di situ memang saya yakin bahwa Pak Dhani ini tidak terlibat, walaupun jabatannya KPA. Dan beliau pernah juga minta ke saya, "Bang Togap,
bantu ya, karena kami tahu sosok Bapak di sini sebetulnya disegani lah, karena selaku senioritas dan ada prestasi kerja. Jadi bukan sombong, saya tetap rendah hati, bertekun dalam mengerjakan tugas-tugas amanat konstitusional ini. Demikian Pak. Apa harapan Pak Togap selanjutnya, mengingat Presiden Jokowi sudah menandatangani PP 43 tahun 2018 terkait penghargaan pelapor korupsi? Nah, ya, banyak teman-teman menginfo ke saya kaitan PP 43 tahun 2018 ini. Langsung menyampaikan ke saya, Togap, kamu nanti bakal dapat 200 juta karena kamu sudah berhasil mengembalikan kerugian negara. Bolehlah kita makan-makan. Begitu gurauan teman, sekaligus memberi semangat. Ya. Bahkan tahun 2020 pun di salah satu grup WhatsApp, ya, ada Mas BHD, yaitu bosnya majalah Tempo, pun memposting seperti itu. Bukan berarti ke pribadi saya, tetapi bagaimana sebetulnya memberikan harapan itu tadi yang Bapak maksud. Nah, harapan saya kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo, yang kita kenal beliau sangat memperhatikan ya pemberantasan korupsi. Tentu juga di satu pihak memperhatikan nasib daripada si pelapor korupsi. Makanya PP 43 tahun 2018 ini lahir. Ya, semoga Bapak Presiden mendengarkan wawancara kita ini dan menindaklanjuti. Bukan preminya yang saya harapkan, tidaklah. Karena memang di klausulnya itu disebut akan mendapatkan piagam penghargaan dan atau premi 2/mil dari kerugian negara. Bagi saya itu sangat kecil kalau berharap preminya itu, karena 200 juta itu sebetulnya maksimal. Dengan hanya mendapatkan piagam penghargaan pun bagi saya sudah sangat bahagia saya, karena itu nanti menjadi penyemangat bagi PNS yang saya juga yakin dan percaya itu salah satu tonggak juga bahwa nanti korupsi akan menurun. Dengan adanya saya, Togap Marpaung, yang teman-teman menyebut TM, semoga lahir juga TM-TM yang lain di instansi kementerian dan non-kementerian. Itu tentu harapan Bapak Presiden Jokowi dan harapan kita semua, supaya bangsa ini semakin baik ke depannya. Ya, APBN itu jangan sampai dinikmati oleh sekelompok orang yang berniat jahat. Karena kita tahu memang ya korupsi adalah kejahatan luar biasa ya. Saya sepakat di situ. Ini mungkin satu lagi pertanyaan. Kalau pengawasan lemah gitu ya di bidang nuklir ini, Pak Togap yakin Indonesia bisa memiliki PLTN? Wah, itu dia. Pertanyaan Bapak ini sangat menyentuh sanubari saya selaku inspektur senior utama yang sudah mengabdi ya lebih daripada 30 tahun lebih, karena saya PNS itu terhitung mulai tahun 1985. Kalau karir saya tidak dijegal, maka saya pensiun 2023 usia 65 tahun. Itulah yang membuat saya terus maju, terus melawan. Janganlah, ini kan pengawas nuklir, bukan pengawas hajat dalam arti misalnya di Bulog ya. Itu pun sangat tidak baik karena menyengsarakan masyarakat, terganggu makanan, suplai makanan. Nah ini nuklir, kalau suatu saat di negara ini dibangun PLTN, pengawasan seperti ini mau bagaimana? Iya kan? Jadi orang-orang pengawas itu harus berkomitmen dan berintegrasi
berintegritas tinggi. Tidak cukup hanya pintar. Kalau pintar, saya pun bukan orang yang pintar. Jujur, saya bukan orang yang pintar. Orang biasa-biasa saja. Tetapi, kalau dari segi komitmen, perjuangan, saya boleh diadu, bisa diandalkan. Dan itu saya buktikan. Saya siap untuk itu. Itulah perjuangan ini. Makanya saya betul-betul terus kawal dan didukung oleh kawan-kawan yang kami 40 orang dari GA, KKN, alumni Universitas Indonesia. Demikian Pak. Terima kasih Pak Togap atas wawancara hari ini. Semoga perjuangan Pak Togap dalam memberantas korupsi di negeri ini juga bisa lebih baik lagi ke depan. Terima kasih.